umat Islam berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa aturan-aturan mainku, risalahku, dan juga ketetapanku, firmanku." Jadi yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhannya umat Islam. Dalilnya di mana? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144. Sekarang tunjukkan dalilnya. Tuhannya umat Kristen yang bernama Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Ada enggak? Tidak ada. Mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa? Tidak, Bang Suma. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus dalam keadaan manusia. Parah sekali. Tuhan dalam keadaan manusia. Ini apa ini? Tuhan dalam keadaan manusia. Parah. Nanti kalau Tuhan dalam keadaan manusia, kenapa dia kena diare? Dia kena diare karena dia pada saat itu dalam keadaan manusia. Jalanlah Tuhan yang dalam keadaan manusia ini di tepi jurang. Kejatuhan pelepah pisang, benjol kepalanya. Kenapa itu dia benjol kepalanya? Karena Tuhanku dalam keadaan manusia. Kenapa Tuhanmu gondrong? Karena Tuhanku dalam keadaan manusia. Parah. Sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Lalu bagaimana cara kita beribadah? Dengan tata cara mengutus para nabi mengajarkan kepada kita. Makanya lihat Yesus. Ada nggak tata cara ibadah Yesus? Ada. Syahadat, puasa, sholat, zakat, itu tata cara ibadah Yesus. Sedangkan Kristen ini, Tuhannya yang bernama Yesus, itu adalah manusia. Bagus-bagus kalau manusia. Tapi kalau yang datang di Pulau Patmos, itu bukan manusia. Itu hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya, Sang Bintang Timur. Siapa yang bisa membuktikan seluruh Kristen di atas muka bumi ini, yang bisa membuktikan kepada Bang Suma bahwa suara yang didengarkan penulis kitab Wahyu itu adalah Yesus anak Maria? Ada yang bisa membuktikan? Tidak ada. Bisa tidak iblis kemudian menampilkan suaranya saja? Bisa. Di mana tertulis? Di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Yesus mengatakan dalam Markus dan juga Lukas, salah satunya nomor 10, 18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis jatuh dari langit turun ke bumi berupa cahaya. Yang ditemui oleh Paulus di padang gurun berupa apa? Berupa cahaya. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Yesus. Di mana tertulis? Di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan datang melakukan mukjizat dan menyesatkan banyak orang. Nah, tuh. Bang Zuma. Iya, silakan. Saya kalau Bang Zuma menerangkan itu rasanya masuk akal semuanya. Istilahnya sedikit tenanglah hati saya. Masya Allah. Gimana saya menghadapi keluarga saya, terutama itulah mama saya gitu, Bang Zuma. Oke, saudara, pertanyaan saya. Anda sayang kepada mama? Sayang, Bang Zuma. Cemana ya? Cinta kepada mereka? Ya, tidak adalah anak yang tidak cinta sama orang tua. Masya Allah, subhanallah. Kamu mau mama masuk neraka? Ya tidak, Bang Zuma. Cuman Bang Zuma tahu kan gimana kerasnya orang, gimana kerasnya maksudnya keluarga istilahnya dari keluarga orang tua saya kan. Gimana gitu saya menghadapinya gitu, Bang Zuma. Makanya saya ini dilema ini. Ya kayak saya pernah Bang Zuma dengar bilang itu apa ajaran Kristen ini ya memang karena dari leluhur gitu, yang orang tua gitu. Jadi kita ini tak bisa berbuat apa-apa gitu karena keadaan gitu. Mungkin banyak juga teman-teman saya di sini istilahnya kalau bisa memilih gitu ya, mungkin pengen gitu ke Islam gitu.
Masya Allah. Saya ada teman ini 2 orang kebetulan, dia orang dari Batak juga. Memang kami ini sama-sama bertiga sering diskusi, sering masuk koma-koma Bang Zuma gitu kan. Teman-teman saya di sini gitu. Masya Allah. Jadi permasalahannya sekarang ketakutan kepada ibu ya, kepada orang tua ya. Keluarga lah terkhususnya, keluarga besar juga. Mungkin kalau orang tua Bang Zuma, kayaknya mungkin bisa lah. Cuman kalau ke keluarga ini Bang Zuma, itu yang saya bingung gitu Bang Zuma. Iya. Sekarang begini, Bu. Bang Zuma gimana gitu? Apakah kalau saya berpindah keyakinan, apakah saya termasuk di Islam? Kan ada itu istilahnya kita durhaka gitu kepada orang tua. Itu gimana itu? Ya. Di dalam Al-Quranul Karim surah Luqman di ayat 14 sampai ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada seluruh manusia. Jadi bukan cuma Islam, tapi seluruh manusia. Apa perintahnya? Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa lak bihi ilm. Apa kata Allah kemudian? Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, apa kata Allah? Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka jangan engkau mentaati perintahnya itu. Jangan kau ikuti dia untuk menyekutukan aku. Jangan kau ikuti agamanya yang menyembah selain daripada aku. Dan pergaulilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu di dunia dengan perbuatan yang ma'ruf. Jadi kata Allah, kalau adik ini sudah masuk Islam, tetaplah taat, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Kecuali satu. Ketika dia mengajakmu untuk kembali murtad menjadi Kristen, jangan kamu taat. Tapi yang lain taat. Nafkahi, beri kesehatan, beri nafkah, beri makan, beri minum, beri rumah, ayomi dia, sayangi dia, cintai dia. Tapi giliran Anda diminta, wahai anakku, ayolah kita ke gereja. Apa kata Allah? Jangan kau ikuti yang satu itu, tapi yang lainnya silakan Anda ikuti. Jangan ikuti melanggar aturan-aturan Islamku, tapi yang lain silakan Anda ikuti. Anda diajak piknik, silakan. Anda diajak tidur, silakan. Anda diajak makan, silakan, selama makanan itu tidak melanggar Islamku. Jadi Anda tidak durhaka. Ketika Anda menjadi Islam, Anda tidak durhaka. Justru Anda menjadi buka jalan, memberi cahaya kemudian di tengah-tengah keluarga Anda. Kok anak saya bisa Islam? Ada apa dengan Islam? Terpanggillah dia kemudian belajar tentang Islam. Tapi kalau sama sekali tidak Islam, maka semua pintu cahaya tertutup. Tapi kalau salah satu dari anaknya menjadi Islam, maka pintu cahaya di antara kegelapan tersebut terbuka, sehingga cahaya masuk ke dalam rumah tangga Anda. Masuk menyinari ibu, masuk menyinari orang tua, masuk menyinari keluarga. Adapun nanti ditutup cahaya itu kembali, yang pasti Anda sudah menemukan cahaya Islam. Nah sekarang, kalau kemudian Anda tidak masuk Islam, mati masuk neraka, tidak ada kecil kemungkinan ibu, ayah, anak-anak, saudara-saudara yang lain masuk surga. Kecil kemungkinan. Bahkan mungkin tak akan bisa.
Tapi ketika Anda masuk Islam, maka kemungkinan terbuka lebar untuk keluarga masuk surga. Apa yang Anda takutkan? Harta. Harta tidak dibawa mati. Ayam tidak punya tangan, punya kaki saja. Dua. Ngais-ngais di tong sampah bisa menghidupi puluhan anaknya. Tak ada yang ditakutkan. Apa yang Anda takutkan? Takut makan. Sementara yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Hanya ada satu yang perlu ditakuti, yaitu Allah. Tak ada yang perlu ditakuti. Jadi nasihat saya, ketika kebenaran Islam itu sudah ada, ikrarkan diri Anda tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah, selesai. Hubungan antara kedua orang tua berjalan seperti biasa. Kalau Anda takut kemudian sholat, silakan sholat sembunyi-sembunyi. Banyak orang-orang sukses hari ini melalui saya, Bang Suma, yang tadinya masih mahasiswa, yang tadinya makan pun susah, bersyahadat, sembunyi-sembunyi ibadah dari ayah ibunya. Sekarang justru menjadi cahaya di tengah-tengah keluarganya. Banyak. Saya bisa buktikan itu. Orangnya masih hidup. Dulu takut, dulu diusir, malah mau dipotong. Ikut-ikutan saya juga diserang. Tapi apa akhirnya? Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, serumah mereka sekarang menjadi Islam, menjadi Muslim. Jadi tidak usah takut. Jangan takut. Karena Allah itu yang memberi rezeki. Allah yang mengatur segalanya. Demikian. Mungkin ada nasihat atau petua atau ilmu dari guru-guru saya yang ada di sini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya izin ibadah sejenak. Silakan. Siap. Silakan, Dek, silakan. Ya, menanggapi dari pernyataan Bu Darni tadi kan, Bang. Nah, apa kata Bu Darni tadi? Jangan kau menyembah Tuhannya Abraham, Allah. Ishak dan Yakub itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Tuhan kita. Itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tengok nih, Bang. Kita baca ya. Pertama ayat yang kita bawa itu abang boleh buka di Al-Baqarah ayat berapa nih? 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang kemudian diwasiatkan? Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Yakub. Apa katanya? Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa, bahwa sesungguhnya Allah itu telah memilih lakumuddin bagi kamu agama ini. Fala tamutunna, dan jangan pernah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu itu menjadi muslim. Akan tetapi apa yang diperdapatkan oleh orang yang kemudian para sabiin, kaum Nasrani dan Yahudi kemudian mengkhianati hal itu. Apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan, am taqulu la inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Apakah kamu mengira dan kamu mengatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub wal asbata kanu hudan aw nasara, dan beragama mereka itu yaitu agama Yahudi ataupun Nasrani? Terus Allah mengecam manusia. Apa yang kemudian Allah kecam? Qul antum a'lamu amillah. Apakah kamu mengira kamu lebih tahu daripada Allah? Oi, wahai Burdarni, apakah kamu mengira kamu lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian Allah mengannounce hal itu di dalam Al-Qur'an? Mengannounce bahkan Allah Ta'ala mengannounce kita manusia. Wahai manusia, sadarlah kalian tahu ketuhanan berupa tulisan. Sadarlah kalian tahu ketuhanan daripada pemberitaan orang-orang, daripada pemberitahuan daripada keturunanmu. Tapi engkau tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa dahulu. Pertama terjadinya adanya tulisan. Engkau membaca satu tulisan, kemudian engkau meyakini sebuah tulisan karena keturunan. Kata Allah, Qul antum a'lamu amillah. Qul antum a'lamu amillah. Adakah yang lebih mengetahui daripada kamu selain Allah?
Adakah kamu lebih hebat daripada Allah untuk mengetahui ini semua? Dan kemudian apa yang kamu katakan? Am taqulu inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wa asbataka Hudan aw Nasara? Kamu mengatakan apa? Ibrahim, Ishak dan Yakub dia semua mereka itu adalah keturunan beragama Yahudi, beragama Nasrani? Itu yang kamu klaim selama ini? Kata Allah, "Waman azlama mimman katama syahadatan indahu minallah." Siapakah yang lebih zalim sekarang? Siapakah yang kemudian hari ini yang paling hancur pikirannya daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Sekarang kita lihat. Coba kita lihat apa yang terjadi di mekanisme sekarang. Diberikan kita sebuah akal, untuk kemudian akal itu Allah isikan chipset kita untuk mengetahui Sang Maha Hebat tanpa satu titik pun kelemahan. Akan tetapi manusia karena doktrinnya, karena keturunannya justru menyembah sesuatu yang maha lemah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita bisa langsung merujuk ke ayat 121. Apa yang dikatakan di ayat 161? Alladzina atainakumul kitaba yatlunahu haqqa tilawah. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman. Orang yang telah kami berikan kitab suci mana, mau baikkah Taurat, mau baikkah Injil, mau baikkah itu Al-Quran, mau baikkah itu Zabur, mereka itu adalah orang yang kuberikan kitab, kuberikan nabi yang untuk menjelaskan kitab tersebut. Nabinya dipercaya, pemberitahuannya pemberitahuan kitab dipercaya, dibaca dengan semestinya. Namun sekarang kita boleh menilai. Alkitab bilang ini, kesimpulan gereja bilang ini. Alkitab bilang itu, kesimpulan gereja bilang itu. Sekarang menunjukkan gini, jika agama turun dari Tuhan, maka Tuhannya lebih bisa dipercaya daripada pendapat bapak-bapak gereja. Tapi sekarang tidak. Mau Yesus berkoar-koar sampai kapanpun dia bilang, aku utusan, aku hamba Allah, aku enggak bisa apa-apa. Yohanes 5 ayat 36 mengatakan apa? Itulah kesaksi ada yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes tentang Bapa yang mengutus aku, tentang perintah yang diberikan kepadaku. Al-Quran mengatakan, apa yang dikatakan? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisalati wa zakati ma dumtu hayya. Diberikan segalanya kepadaku, perintah yang kujalani, yang kujalani sekarang. Disebutkan lagi, zalikal Isa qaulun haq fallazi yamtarun. Itulah Isa yang kuturunkan kepada kalian manusia, memberitahukan tentangku, memberitahukan tentang adanya aku. Fallazi yamtarun, kalian ragu terhadapnya. Maka jangan salah jika ada pertikaian, jika ada kehancuran di dalam keagamaan kalian. Siapapun yang menalar, siapapun yang membaca bisa berfikir, akhirnya menyimpulkan, jangan salahkan aku wahai manusia. Bukankah sudah kutitipkan Isa kepada kalian? Fallazi yamtarun, tapi kalian yang meragu-ragukan. Itu Bang. Jadi udah terjawab ya apa yang dikatakan dari Bu Darni tadi ya. Jangan engkau menyembah Bang Habib kepada Tuhan yang bukan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Bukankah telah dikatakan tadi, am taqulu, apakah kamu akan mengira dan mengatakan bahwa Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah Nasrani dan Yahudi? Tidak, dia tidak menyembah manusia. Dia tidak menyembah sesuatu yang menyalahi kewarasannya. Kenapa dia tidak menyembah yang menyalahi kewarasannya? Pertama, kita lihat dikit lagi ya, terakhir ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah diajaki oleh keluarganya untuk kemudian menyembah berhala. Saat dia melihat berhala, di situ diisikan kelemahan daripada berhala. Apa yang akal fikirkan? Oh, enggak mungkin berhala ini Tuhan. Karena yang namanya penciptaku sudah pasti waras, menciptakan akalku untuk waras, tapi dia lebih maha waras. Tidak mungkin aku menyembah sesuatu yang dia mengkhianati kewarasan. Hingga akhirnya apa? Tidak mungkin aku menyembah patung ini. Dia lari ke bukit melihat matahari. Oh, tidak mungkin aku menyembah matahari ini. Kenapa? Berganti dengan bulan. Dia lihat bulan, tidak mungkin aku menyembah bulan ini. Karena apa? Berganti kemudian dengan matahari lagi. Menunjukkan apa? Tidak mungkin aku menyembah sesuatu yang selama ini. Dan sekarang dikatakan apa? Abraham, Isa dan Yakub menyembah manusia, menyembah sesuatu yang diwakili kelemahan. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah itu huwal awal, huwal akhir. Jelas, Tuhannya Islam tidak ada awal, tidak ada akhir. Sedangkan dikatakan dialah alfa, dialah omega. Ketika disebutkan kata alfa, bukankah kalian ada melihat adanya kelahiran daripada Yesus? Di mana alfanya? Bukankah hari ini di tahun 2024 kita belum pernah ngopi sama Yesus? Kita belum pernah ketemu sama Yesus? Bahkan kita belum pernah video call dengan Yesus. Berarti di mana omeganya?
Bukankah kita berfikir? Bukankah kita dititipkan akal? Makanya kenapa Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, kenapa? Apabila Tuhan berhasil memijaki waktu bumi, Tuhan akan menjadi konon. Apabila Tuhan mengambil wujud makhluk, maka Tuhan fayashtabih alaik, maka makhluk bisa menyerupakan Tuhan. Artinya apa? Jangan salahkan ketika ada umat yang menghina Tuhan karena Tuhan berbentuk. Contoh, kalau Tuhan bisa berbentuk tomat, kita bisa hias tomat itu, mau kita kasih hidung babi, mau kita kasih apa itu dan segala, mau kita bakar tomat itu. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan manusia, Tuhan. Salahkan manusia, kenapa kau mengambil wujud makhluk sehingga hari ini aku bisa mengcosplay dirimu. Sekarang kita lihat daripada kasusnya Ratu Ento. Kenapa kemudian seharusnya mereka itu kepada Tuhannya menaikkan, wahai Tuhan, kenapa engkau mengambil wujud anak Maryam? Sehingga akhirnya kami menerka-nerka, menggambarkan suka-suka hati kami. Kalau seandainya kami lahir daripada golongan kulit hitam, kami gambar dirimu hitam. Kalau kami datang daripada golongan yang bermata sipit, kami gambar dirimu sipit. Apakah itu salah makhluk? Tidak, itu salah Tuhan karena mengambil rupa makhluk. Itulah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupakan Tuhan. Karena jika Tuhan serupa, maka makhluk kurang ajar ingin menyerupakan Tuhan dengan apapun. Sekian. Baik, Casugi, monitor Casugi. Casugi, Cak Sugi, monitor. Unirifa mungkin ada yang mau disampaikan, yang mau ditambahkan untuk bro kita Herbert. Uni. Di tempat saya lagi hujan bang, berisik. Oh siap. Mute dulu. Siap Cak Sugi. Siap. Bang Haber silakan, ada yang mau ditanggapi Bang Haber? Iya, makasih buat kawan-kawan kaum muslim semuanya. Mudah-mudahan saya bisa mantap untuk melangkah jauh mengenai. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya mohon doanya buat kawan-kawan juga semua, istilahnya saya bisa lebih mantap. Kalau hati sudah mantap, cuman ya, seperti saya yang cerita tadi sama Bang Zuma, ini tinggal masalah sama keluarga saja, itu saja. Kalau hati saya, ya mungkin saya mau istilahnya, karena ini saya lagi di luar kan, lagi kerja juga, istilahnya malu saya untuk meneteskan air mata saya gitu kan. Selama ini juga saya sudah istilahnya banyak konsultasi sama kayak ada di sini Tanjung Pinang ini Ustadz, ya orang dari namanya Ustadz Abu Bakar. Saya sering konsultasi, sering tukar pikiran, hampir setiap hari saya. Masya Allah. Iya bang, KTP-nya kalau boleh tahu itu lahir tahun berapa? Iya bang, KTP-nya Saya tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober bang, 2 hari lagi saya tahun 84. 84. Agama tertulis di KTP apa? Kristen bang, Protestan. Kristen. Nah, apakah Anda percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Gimana Bang Juma? Gimana Bang? Apakah saudara Herbert percaya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin Allah lah yang Tuhan satu-satunya di seluruh dunia, di seluruh inilah bang. Saya yakin bang. Anda yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Yakin bang, yakin. Apakah Anda yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi utusan pencipta? Yakin bang, yakin bang. Masya Allah. Masya Allah. Apakah Anda yakin bahwa Yesus itu ciptaan Allah? Ya, saya yakin itu mau Yesus, Nabi Isa itu hanya utusan Nabi dari Allah. Masya Allah. Subhanallah. Teman-teman di bawah silakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi beliau sebenarnya sudah Muslim. Dia sudah mengikrarkan kemudian dengan hatinya tiada Tuhan selain Allah, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Subhanallah. Silakan dilanjutkan curhatnya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang ada di Kepri
yang menjadi pemerhati mualaf, silakan Anda angkat bicara, naikkan ke sini. Mana tahu Anda punya yayasan, punya pesantren, atau punya kekuatan untuk melindungi adik kita ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ibadah sejenak. Silakan sambil monitor. Bang Juma. Halo Bang Juma. Ya, iya. Ya tadi seperti Bang Juma bilang, kalau untuk di hati saya sudah meyakinkan 1000% mungkin tidak Masya Allah, Masya Allah. Tuhan di muka bumi ini, di seluruh alam. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu tinggal dilafalkan dalam bahasa Arab saja itu syahadatain. Ya, saya sudah ada, saya simpan save di handphone saya, ada saya lapas apa untuk syahadat itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa asha wa asyhadu anna wa ashana Muhammad wa asyhadu wa ashadu anna Allah anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, nanti tinggal kabarin saya, Bang Handi, Dinda, siapa? Dinda Fandi atau Uniripa atau Akhi Sugi atau Dinda Daman. Hubungi mereka kalau salah satu dari mereka, kalau adik ini sudah mau bersedia, nanti masalah biaya sunat dan hal-hal yang dibutuhkan kemudian bisa diinformasikan ke saya melalui adik-adik saya yang ada di sini. Silakan dilanjut, Dinda semuanya. Saya ibadah dulu sejenak. Siapkan dah. Ya buat teman-teman, kalau sunat saya dari umur 27 tahun saya sudah sunat. Allahu Masya Allah. Akbar. Masya Allah. Ya, silakan dilanjut teman-teman. Saya kembali izin untuk ibadah. Siapkan dah. Bang Daman, Casugi atau Uni mungkin ada yang monitor? Bolehlah bincang-bincang dengan brother kita ini. Daman, Uni atau Casugi? Silakan. Lagi bikin kopi. Oh ya Pak Harbert, ada misalnya gini, lagi mau bincang-bincang Islam kan nggak mungkin Pak Harbert tuh nggak ada pertanyaan gitu kan. Ada pertanyaan apapun boleh dilontarkan. Insya Allah kita lihat bagaimana. Contoh gini, ketika Bapak Harbert dulu punya penasaran dengan Kristen, kan dijawab oleh pendeta. Sekarang kita lihat bagaimana Muslim menjawab. Apakah adanya sisipan kebingungan daripada sebuah keagamaan? Karena gini, segala sesuatu yang datang dari Allah sudah pasti ilmunya datang daripada Allah. Tidak ada yang namanya kesesatan berpikir dalam ilmunya Allah, itu sudah pasti. Jadi apa yang Bapak penasarankan, seaneh apapun itu pertanyaannya, sekonyol apapun itu pertanyaan, tanyakan saja. Iya. Kalau untuk istilahnya untuk kekonyolan gitu, saya sudah tak mikir-mikir seperti itulah. Saya cuma ingin hidup saya di usia saya sekarang istilahnya yang sudah mau masuk kepala 40 ini, saya bisa betul-betul mengenal Tuhan yang satu-satunya, itu betul-betul Tuhan gitu, pencipta alam semesta ini, itu saja. Masya Allah. Bang Daman. Iya, karena gini, karena dikit. Karena dikit aja nih. Karena mulai daripada masa Abraham mengingatkan anaknya. Apa yang dikatakan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, jangan pernah engkau mati dengan tidak membawa Islam. Maka matilah dalam keadaan berislam. Alhamdulillah, Pak Harbert, mantapkan hati Anda supaya apa yang diberitahukan Abraham, supaya apa yang diwariskan Abraham untuk anak-anaknya yang kemudian kita adalah keturunan daripada Abraham ini, sama-sama mendengar kata moyang kita untuk mati dalam keadaan muslim, Pak. Ya, amin. Ya, makasih buat kawan-kawan semua. Jujur tadi saya mengucapkan itu tadi pas waktu diarahin sama Pak Zuma, jujur bergetar hati saya. Saya jujur nangis ini cuman karena rame orang kan, nggak bisa saya istilahnya mau terlalu menampakkan sekali wajah saya. Ya jujur saya hampir meneteskan air mata ini tadi barusan. Inilah istilahnya selama ini keraguan saya gitu, semua terjawab sekarang. Sudah Masya Allah, Masya Allah.
Izin dulu Bang Herbert ya, Bang Herbert. Kawan-kawan Apologet Islam Indonesia Kepri mungkin kalau ada di bawah silakan kirim permintaan. Kebetulan beliau ini dari Kepri ya, Kepulauan Riau. Mungkin ada kawan-kawan dari API Kepri silakan mungkin naik. Pembina mualaf mungkin di bawah. Apologet Islam Indonesia Kepri, pembina mualaf. Silakan kalau ada naik. Tadi dipesan oleh Bang Zuma untuk naik. Kalau misalkan ada ya kawan-kawan API Kepri ya. Nah ini. Tapi sebelumnya Bang Daman bisa nggak Bang Daman bantu jelasin ke Bro Herbert. Kalau misalkan orang kafir itu meninggal dunia Herbert. Ya, API Kepri, assalamualaikum. Ya, bentar Bang, lagi loading. Ya, di mute dulu, di mute ya. Bang Daman monitor Bang Daman. Bang Daman buat kopi kenapa? ya, sambil-sambil kan. Jelaskan dulu Oh, dikit sama iya. Apa yang kita yang jelasin? orang kalau Bang meninggal itu kafir. Dia kemana? Terus ceritakan juga ketika mereka sudah di dalam situ, mereka kan minta kepada Allah itu. Ya Allah, hidupkan kami kembali, kami mau beribadah. Hidupkan kami kembali kan? Oke. Silakan Bang Daman. Oke. Nah, jadi gini Pak Herbert. Tuhan itu tidak kejam sehingga manusia itu butuh keselamatan. Ada beberapa agama yang kemudian menggaungkan yang namanya kami butuh keselamatan. Di agamamu tidak ada keselamatan. Pertanyaan kita kepada orang yang menyatakan hal tersebut, apakah Tuhan itu serem? Apakah Tuhan itu kejam sehingga manusia menuntut banget yang namanya keselamatan? Mana katanya Tuhan Maha Kasih? Mana katanya Tuhan Maha Sayang? Bukankah jika Tuhan Maha Sayang, Tuhan itu tidak perlu umatnya untuk mencari keselamatan, tapi mencari dirinya. Makanya di dalam Islam, konsep yang namanya keselamatan dalam Islam mudah. Engkau mencintai Tuhanmu, Tuhanmu mencintai engkau. Maka bonus daripada kecintaanmu yaitu surga. Di dalam Islam bukan mencari surga, bukan mencari keselamatan itu, keselamatan dari dan segalanya itu bukan. Di dalam Islam ini adalah kita itu mencari Tuhan, dan Tuhan karena sayangnya membonuskan kita yaitu surga. Artinya apa? Yang kita cari tujuan utama itu Tuhan. Ngapain aku harus takut neraka? Orang Tuhan aku Maha Kasih Sayang. Tapi kalau di beberapa agama termasuk Kristen, adanya penebusan, adanya penumbalan. Kenapa penumbalan itu bisa terjadi? Karena mereka takut dibakar Tuhan, karena murkanya Tuhan, karena hilangnya kemuliaan Tuhan. Kemudian diutusnya satu sosok tubuh untuk menebus. Emang Tuhan seserem itu? Emang Tuhan mengerikan gitu? Tugasnya nyiksa makhluk? Tidak. Akan tapi disebutkan dalam Islam, pertama ayat saja mengannounce manusia. Apa yang di-announce oleh Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama perintahnya, begitu pertama datang kepada Nabi Muhammad, apa yang dikatakan? Wahai Muhammad, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kapanpun kamu membaca Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat itu Nabi Muhammad sudah dipatenkan akalnya untuk tahu Tuhan itu Maha Penyayang. Maka umatnya langsung diwujudkan cara prakteknya, yaitu awal daripada ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Perintahnya melalui Nabi Muhammad, prakteknya langsung seluruh umat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ kami udah di-announce tentang kasih sayang Tuhan, di mana Tuhan tidak gemar menyiksa, tapi karena ulahmu yang minta disiksa. Sekarang banyak harus kita ketahui Bang, sakitnya neraka beda dengan sakitnya dunia. Percaya nggak? Kalau yang namanya sakitnya dunia itu ada yang namanya ketika sakit kita bisa menghindar. Sakit misalnya, aduh, kita masih bisa aduh dan menghindar. Tapi sakitnya surga karena konsep daripada sakitnya neraka, karena konsep daripada neraka itu istiqa. Artinya apa? Tempatnya sakit. Menghindar dari sakit itu masih nikmat. Contoh gini Pak, ketika Bapak ditucuk dan Bapak aduh dan menghindar, itu nikmat. Karena apa? Berhasil hilang daripada kesakitan. Tapi konsep neraka pure istiqa. Maka pada rasa sakit. Ketika dia disakiti, dia bisa mati. Contoh, ketika dia dibakar, ujung-ujungnya mati. Menunjukkan apa? Hilangnya rasa sakit setelah dia mati. Tapi neraka konsepnya istiqa, tanpa ada yang namanya kematian. Sudah sanggupkah kulit Anda hari ini? Sudah sanggupkah diri Anda hari ini ketika kemudian menghadapi nerakanya Allah?
Kenapa kita menghadapi neraka Allah? Pertanyaan kita. Apakah Tuhan sekejam itu karena menyiksa makhluk? Tidak. Karena apa kata Allah? Kalau aku mau, aku bisa menjadikan kamu satu makhluk saja, satu pemahaman saja, satu Tuhan saja. Namun kutitipkan kepadamu ujian untuk membedakan antaramu dengan monyet, di antara kamu dengan lembu, di antara kamu dengan buaya, dengan antara kamu dengan cicak. Kenapa? Karena mereka tidak kutitipkan akal untuk mencariku. Mereka kutitipkan taharuk bil iradah. Artinya apa? Gerak dengan sendirinya. Kuberitahukan tentang diriku. Mereka tidak berpikir tentang aku. Tapi kalian, bukankah engkau melihat hari ini? Mama aku Kristen. Hari ini aku Kristen. Si Daman mamanya Islam. Hari ini dia Islam. Kalau seandainya kita balik, orang Hindu misalnya, seandainya bapak mama aku dulu Hindu, pasti aku hari ini Hindu. Berarti Tuhan itu warisan. Bukankah Tuhan itu satu? Berarti menunjukkan tiap manusia itu diwajibkan untuk mencari Tuhannya, bukan karena itu dari keturunan daripada orang tuanya. Karena apa? Bisa jadi Tuhan-Tuhan yang disuguhkan oleh agama, bisa jadi itu bukan sesuatu tentang Tuhan. Contoh, ketika manusia menerka tentang yang namanya mobil. Ada satu manusia mengatakan, mobil itu adalah buah-buahan yang tumbuh di laut. Satu. Apa itu mobil? Oke, diyakini oleh manusia. Apa itu mobil, nak? Oh, buah-buahan yang tumbuh di laut. Oke. Karena udah diyakini, karena udah tertulis, karena udah diwarisi secara turun-temurun, apakah itu benar? Belum tentu. Selanjutnya dia mengatakan, apa itu mobil, nak? Oh, mobil itu yang dipasangkan di genteng rumah. Diyakini, diwarisi secara turun-temurun, dicatatkan secara terkanonisasi dengan jelas. Apakah itu mobil? Masih bukan. Tiba-tiba ada yang menyampaikan, percayalah bahwa mobil itu adalah alat transportasi, rodanya 4, namun dia datang di akhir. Yang pertama mengatakan itu buah-buahan. Yang kedua mengatakan dia itu adalah sesuatu yang dipasang di genteng. Yang terakhir menutup semua kesalahan, memberitahukan bahwa yang mengatakan buah salah, yang mengatakan itu adalah di atas genteng salah, tapi mobil itu adalah transport yang bannya 4. Apa yang lebih kita percaya? Bukankah kita hari ini, apapun yang disuguhkan setiap agama, menyuguhkan Tuhan-Tuhannya? Pertanyaan kita sebagai manusia, sudahkah benar apa yang aku pilih Tuhan di balik suatu agama? Sudahkah benar? Sekarang apa landasan untuk kemudian aku menjadikan itu standar aku untuk memilih Tuhan? Orang tuaku. Kalau orang tuaku menjadi standar, hari ini aku lahir Kristen, seandainya aku dilahirkan dalam keadaan orang tuaku yang menyembah kodok, maka hari ini aku nyembah kodok. Pantaskah itu menyalahi daripada pantaskah ketika aku diberikan akal, kemudian aku menyembah sesuatu yang di luar akalku? Tidak. Akhirnya apa kemudian manusia? Dengan standarisasi akal. Karena ranah kebenaran itu di akal. Ranah kebenaran di akal itu ada yang namanya penyandingan rasio, Pak Harbert. Apa itu penyandingan rasio, Pak Harbert? Penyandingan rasio ketika Anda dikatakan gini, api itu panas. Anda tahu apa itu api? Anda tahu apa itu panas. Ketika ini bersanding, dua rasio ini bersanding, hasillah konklusi. Ketika Anda lihat ternyata wujud api itu panas. Aduh, sekalipun ada tulisan yang menulis api itu dingin, tidak, Anda akan membantah tulisan itu. Ketika tulisan itu api itu dingin, diyakini seluruh umat manusia. Tidak. Ketika api itu dituliskan api itu dingin, diyakini seluruh manusia, dicatatkan kitabnya lebih duluan adanya, tetap kebenaran itu ada di akal Anda, bukan daripada sebuah tulisan. Makanya Al-Quran mengatakan bukan afala yaqra'un, apakah kamu tidak membaca? Tidak, Al-Quran tidak pernah mengenon tentang bacaan. Kenapa? Kalau kamu membaca, kamu masih bisa ditipu. Artinya bacaan itu banyak manipulasinya, tergantung hari ini siapa yang ingin menuliskannya. Sekarang kita meninjau antara Yesus dan Daman. Nah, Yesus bisa disembah, Daman juga bisa disembah, Pak. Ada dua cara. Contoh, Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan. Hari ini Daman tidak pernah mengatakan Tuhan. Yesus dicatatkan dia sebagai Tuhan, Daman juga bisa dicatatkan sebagai Tuhan. Yesus berjalan tulisannya sampai ke tahun 2024. Tulisan sebagai Daman Tuhan berjalan 2000 tahun yang akan datang. Yesus disembah, maka Daman juga bisa disembah. Pertanyaan kita, apakah aku ingin menyembah sesuatu yang benar-benar Tuhan, atau aku ingin menyembah sesuatu yang sedang dituhankan? Maka umat manusia hidup cuma sekali, Pak. Mati juga sekali, Pak. Bagaimana pertanyaan kepada diri sendiri, bagaimana jika setelah aku mati salah Tuhan? Bukankah nanti kita akan datang kepada Tuhan-Tuhan itu mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku telah bermujizat di atas namamu. Yesus, Yesus, aku telah bermujizat di atas namamu, mengagungkan namamu, memuliakan namamu, mengangkat derajatmu. Mana penyelamatan yang kau janjikan di dalam Bible itu, Yesus? Enyahlah engkau dari hadapanku. Kenapa
kemudian menjadi enyahlah engkau daripada hadapanku? Karena bukankah Allah menitipkan kamu akal? Bukankah engkau melihat kelahiranku daripada lubang yang hina, daripada rahim yang hina? Bukankah kau melihat itu? Bukankah engkau melihat suatu saat aku bakal mati, aku sama sepertimu? Engkau bisa melihat kelemahanku, kenapa engkau menuhankan aku? Ya kan dikatakan Yesus, telah lahirlah juru selamat Tuhan di negeri Daud. Aku yang bilang. Itu aku yang bilang. Itu aku yang bilang. Ya bukan. Jadi itu pemberitahuan orang. Tapi apa yang aku bilang? Ada kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes. Ya, itu kesaksian aku tentang aku yang diutus Allah. Kau dengar nggak tentang itu? Enggak. Terus tentang hukum Taurat pernah nggak aku beritahukan kepadamu? Ada nggak aku beritahukan satu iota daripada hukum Taurat itu tidak pernah aku hapus? Aku datang menggenapi, aku datang menjalani. Pernah nggak aku jalan itu? Iya pernah. Sunat nggak aku? Sunat. Sujud nggak aku? Sujud. Siapa yang kau ikuti? Tapi kan katanya dengan matinya kamu di tiang salib batallah hukum Taurat. Yang bilang siapa? Aku. Bukan. Dituliskan orang kan? Yang kau imani orang apa aku? Anda. Siapa yang salah saat ini? Siapa yang salah saat ini? Menunjukkan apa? Segala sesuatu yang datang dari Tuhan, Tuhannya lebih didengar daripada pendapat orang tentang Tuhan. Sekian. Jadi untuk kesimpulan terakhirnya, kita hidup cuma sekali, bertuhan cuma sekali. Takutlah jika seandainya setelah mati kamu salah Tuhan. Karena apa? Diberikan hidup itu cuma sekali. Semua manusia akan memohon, ya Allah hidupkan aku kembali di dunia, aku ingin menyembahmu. Kata Allah, sudah terlambat manusia. Kuberikan engkau umur 63 tahun, kuberikan umur kamu 100 tahun, kuberikan umurmu beberapa tahun untuk kemudian kamu memantapkan akalmu mencariku. Tapi tidak. Justru hari ini kamu menyembah sesuatu yang lemah. Yang salah kamu dan akalmu. Maka terimalah ganjaranmu, yaitu di neraka, yang isinya itu kekal abadi kamu di situ, dibakarnya kamu, dan kamu tidak akan bisa menghindar daripada kesakitan daripada neraka tersebut. Maka khawatirlah. Oke, silakan. Siapa yang tadi mau ngomong? Mana api Kepri tadi? Aduh, terlalu panjang sampai turun beliau. Ya, silakan F, silakan. Apa yang mau disampaikan, brother? Apa? Terima kasih Bang Daman. Mana tadi? Benar nggak Bang Habib? Halo. Bang Iya, silakan Bang Haber dulu ya. Bang Kris sebentar ya. Bang Haber dulu silakan. Ya, terima kasih Bang Daman masukannya. Terima kasih Bang Daman. Kawan semua masukannya, ya mudah-mudahan saya bisa memantapkan langkah Bang ya. memantapkan. Tunggu, ini dia PKPri, udah saya diam dulu ya. Ini ada banyak nih. Tapkan langkah Bang ya. Mungkin izin di mute dulu ya, APK pria itu masih azan, nanti selesai azan baru ngomong ya. Ini di sini sudah selesai kalau jadwal sholat untuk daerah Sulawesi, sudah jam 4 di sini, 4:06. Silakan Bang Herbert. Ya buat teman-teman kawan-kawanku semua, saya terima kasih, saya banyak dapat masukan. Saya tadi menyimak betul-betul pakai hati saya istilahnya ya sudah mantap, saya sudah mantap istilahnya untuk nanti urusan sama keluarga saya ya mudah-mudahan insya Allah. Oke, pesan terakhir daripada Allah untuk Bang Harbert. Ada pesan terakhir dari Allah untuk Bang Harbert. Percaya nggak apa kata Allah terhadap Bang Harbert? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika kamu memusatkan diri kepada Allah, wahai Bang Herbert, yattaqillah, menghambakan diri kepada Allah dan menerima Allah, yaj'al lahu makhraja, maka setiap harinya, setiap detiknya, setiap takdir yang engkau jalani, makhraja, selalunya ada jalan keluar. Itu janji daripada Allah. Kenapa kita harus takut?
Bang Harbet. Jangan kamu takut terhadap keluargamu, kepada bapakmu, kepada ibumu, karena dia manusia yang aku atur, kata Allah. Ya ja'allahu makhraja, kepada engkau Herbert, setiap harinya aku janjikan kepada kau makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, aku khawatir bang, kalau aku Islam nanti aku tidak dibiayakan lagi, kemudian aku akan miskin. Kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wahai manusia, engkau ragu mau makan besok? Engkau ragu aku maha kaya? Aku Tuhan yang menciptakan engkau, aku Tuhan yang menciptakan uang engkau, aku Tuhan yang menciptakan harta engkau. Apa yang kau takutkan? Bukankah semua yang ada di dunia ini aku yang ciptakan? Aku maha kaya, kenapa kau takut miskin? Kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan selalunya aku titipkan kepada engkau rizki-rizki yang engkau tidak sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapapun yang menyerahkan hidupnya, bahkan matinya, bahkan segala takdirnya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang akan mempertimbangkannya, Allah yang akan mengganjarkannya, Allah yang akan mem-VIP-kan Anda di dunia ini. Nggak usah takut, Pak. Jadi saat nanti beradu di antara Allah dan orang tua Anda, dahulukan Allah. Allah menjamin hidup Anda. Karena apa pendapat ulama tentang tentang takdir? Allah berikan nafas, Allah berikan rezeki. Seandainya rezekimu sudah tidak ada, berarti kamu sudah mati, karena Allah tidak berikan nafas. Karena antara nafas dan rezeki itu bagaikan satu tubuh. Seperti itu. Lanjut Bang Api Kepri, lanjut. Itu pesan terakhir dari Allah buat Bang Herbert. Jangan ada ketakutan dari Anda. Tuhan kita maha kaya, maha kasih, maha segalanya. Oke. Api Kepri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa Bang Fandi? Saya baru menyimak soalnya. Ya, ini kebetulan Bro Herbert Kristen Protestan ya. Beliau sudah meyakini bahwa the only true God, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seperti yang diterangkan oleh Yesus juga dalam Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa, dan Yesus itu utusan. Beliau sudah yakin. Beliau ini kan stay-nya di Riau ya, Bang Herbert ya. Di Tanjung Mungkin Pinang. Di Tanjung Pinang di Kijang Batu Di 23. Masya Allah ya, Tanjung Pinang. ya, mungkin nanti kalau beliau sudah siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti Api Kepri tolong di ini ya. Ini pesan Bang Zuma yang pembina mualaf Kepulauan Riau. Mohon diperhatikan beliau ini, Bang Herbert. Itu aja pesan Bang Zuma tadi. Iya, Makanya minta betul. diperhatikan Api Kepri. Ya, Bang Herbert, izin Bang Fandi. Bang Herbert, nanti tolong dikirim KTP-nya boleh lewat DM. Oke, di KTP, di- alamat, sama nomor HP. Oke, iya. Iya, nanti saya ini kalau untuk Api di Kepri ada kantornya apa ada gimana Ibu kok boleh tahu? Di Tanjung Pinang khususnya ada tidak? Kalau kantor mungkin kami di Batam. Pusatnya yang di Batam. Oh, di Batam di mana, Ibu? Saya kadang sering juga itu ke Ya. Batam. Saya di Batu Aji. Oh, di Batu aja. Oke. Iya, siap. Nanti kirim aja nomor HP-nya Bang. Saya di sama Batu Gio. KTP Silpi. Oke, ya siap. Nanti saya DM langsung ke ini saja ya, ke Api Kepri ini ya, Bu ya. Ya. Bisa semua, ini bisa semua. kebetulan ada pembina kita dari Kepri, Bang Fandi Ahmad, Bang Al. Silakan Bang Silakan Al. Ustaz Al. Assalamualaikum Ustaz Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Al, kangennya ana sama antum. Aduh, apa kabar Gurunda? Aduh, kangennya ana sama antum tuh. Masya Allah, semangat terus. Siap Ustaz Al. Selamat Mantap. Biasalah, anak keliling. Jadi yang apa? Kita bagi-bagi tugas. Masya Allah, luar biasa hari ini ya. Ada yang mau malap nih. Ya, Ahlan wa sahlan. rencana beliau ini Bro Herbert, beliau kan sudah yakin bahwa Allah itu Tuhan yang benar, the only true God, dan Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Secara hati beliau ini sudah menerima Islam, tetapi masih katanya tadi masih terhalang oleh
ketakutan beliau terhadap keluarga beliau gitu. Gitu Bang Al. Mungkin kalau memang beliau bersedia sore ini, nanti bisa di DM-kan KTP-nya beliau, nomor handphone ke Api Kepri atau ke akun saya Fandi Ahmad. Silakan Bang Herbert, atau sebentar malam mungkin Bang Herbert siap atau kayak mana, karena silakan Bang Al, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Al. Oke, siap Bang Pandi. Iya. Nanti habis ini saya kirim data-data saya ke Api Kepri. Nanti saya DM langsung. Oke Bang Herbert, nanti kita follow up mengenai ini, mungkin masalah administrasinya ya melalui Api Kepri. Tapi yang terpenting adalah meluruskan niat bahwa kita bersyahadat itu kembali kepada fitrah kita, dan insya Allah wala takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih, itu jangan bimbang, karena Allah bersama kita. Jadi kalau abang bersyahadat, maka secepat itu pula semua dosa Bang Herbert akan diampuni oleh Allah, dan abang akan setiap langkah, setiap nafas akan dihitung sebagai kebajikan oleh Allah, sebagai pahala ya, yang akan menjadi pemberat timbangan-timbangan di akhirat nanti ya, sehingga juga akan mendapatkan tiket untuk keselamatan, yaitu di akhirat nanti dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja yang lebih tinggi adalah bertemu dengan Allah secara langsung nanti di akhirat nanti. Nah, itulah harapan kita. Nah, tapi sebelum itu semua tentu di dunia kita harus hidup secara benar, mengikut apa yang Allah kehendaki. Logikanya dunia ini milik Allah, maka ketika kita hidup di sini ibarat kita masuk ke rumah orang, maka kita harus mengikuti apa aturan kehendak yang punya rumah. Begitu pula di dunia ini, karena ini rumah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita hidup di dunia ini harus seperti apa yang Allah kehendaki, tidak boleh semau-mau kita. Nah, di antaranya adalah aturannya adalah kita hidup di sini, kita harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang soleh, hamba yang beriman. Ya, caranya bagaimana? Kita bersyahadat mengakui dia sebagai Rob kita, sebagai ilah kita. Lalu kita mengikuti Nabi Muhammad SAW yang telah dia utus, yang akan mengajarkan Islam kepada kita. Beliau sudah tidak ada, tetapi Al-Quran masih ada. Ya, kita berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnati. Maka insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi mantapkan niatnya, mantapkan kemauannya, tekadnya. Saya sarankan lebih cepat lebih bagus ya. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin mantap, insya Allah lebih bagus. Oke, lanjut. Bang Al, boleh saya ngomong sedikit? Silakan Bang Herbert. Dibesarin dikit suaranya Bang Herbert ya, Bang Herbert. Iya, Bang Al, untuk kalau syahadat tadi saya kalau untuk hati saya sudah tidak ada keraguan 1000% tadi saya sudah bilang sama Bang Juma, dan tadi juga saya sudah mengucapkan syahadat tadi di sini. Berarti ini tinggal untuk administrasi saja ya, begitu ya Bang Al? Ya, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Selamat ya, selamat. Siap kalau gitu. Bang Herbert. Barakallah. Halo, saya baru tahu nih ya, ini kabar gembira nih. Alhamdulillah. Barakallah. Oke. Iya, jadi maksud dia ini Bang Al tadi kan beliau sudah dipandu oleh Bang Zuma belajar ya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi untuk lebih sahnya lagi, kalau bisa nanti di DM-kan administrasinya, KTP-nya, terus nomor handphonenya, nomor WhatsApp-nya ke Api Kepri atau ke komal-komal termasuk komal saya misalkan yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Nanti Anda